Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Yudo Prasetyo dengan NIM 235720025 dari Program Studi Bisnis Digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum manajemen proyek bisnis digital dengan judul Pengembangan Aplikasi Catatan Belanja. Pada praktikum kali ini, saya tidak hanya membuat konsep aplikasi saja, tetapi juga menerapkan proses manajemen proyek mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi proyek menggunakan beberapa metode seperti OKR, KPI, Earned Value Management, atau EVM, serta pengelolaan stakeholder melalui Trello. Slide selanjutnya teman-teman, kita ke latar belakang terlebih dahulu. Latar belakang proyek ini berawal dari permasalahan yang sering banget kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang masih mencatat pengeluaran secara manual di buku atau bahkan hanya mengingat-ingat saja. Akibatnya, data transaksi mudah hilang, sulit direkap, dan pengguna tidak mengetahui berapa total pengeluaran yang sudah dikeluarkan. Oleh karena itu, saya mengembangkan aplikasi catatan belanja sebagai solusi sederhana yang dapat membantu pengguna untuk mencatat transaksi secara digital, menyimpan data dengan lebih rapi, serta menampilkan ringkasan pengeluaran secara berkala. Selain itu, proyek ini juga menjadi media untuk menerapkan konsep manajemen proyek dalam proses pengembangan aplikasi tersebut. Slide selanjutnya, tujuan utama dari proyek ini yaitu ada 5. Pertama, mengembangkan aplikasi pencatatan belanja yang mudah digunakan. Kedua, menyediakan ringkasan pengeluaran sehingga pengguna dapat memantau kondisi keuangan. Ketiga, menerapkan metode OKR dan KPI sebagai alat untuk mengukur keberhasilan proyek. Keempat, melakukan monitoring proyek menggunakan EVM agar perkembangan waktu dan biaya dapat dipantau. Dan yang terakhir, yang kelima, mengelola komunikasi dengan stakeholder agar proses pengembangan berjalan lebih terstruktur. Slide selanjutnya, ruang lingkup. Ruang lingkup proyek ini difokuskan pada fitur-fitur utama pada aplikasi. Fitur yang berhasil dikembangkan meliputi tambah transaksi, ringkasan pengeluaran mingguan, hapus transaksi, reminder belanja, sinkronisasi data secara offline menggunakan local storage. Nah, sedangkan batas proyek ini adalah belum menggunakan database cloud, sehingga data masih tersimpan di perangkat pengguna. Dengan adanya batasan tersebut, proyek tetap sesuai dengan target yang diberikan pada praktikum. Selanjutnya, yaitu metodologi. Pada proyek ini, saya menggunakan pendekatan Agile dengan pengambilan pekerjaan ke dalam beberapa sprint. Pengelolaan proyek dilakukan menggunakan Trello sebagai media kolaborasi. Selanjutnya, saya menggunakan OKR untuk menentukan tujuan proyek, KPI untuk mengukur kerja, kemudian EVM untuk mengevaluasi kesesuaian waktu dan biaya proyek. Selain itu, juga diterapkan stakeholder management agar komunikasi antar anggota tim dan stakeholder tetap berjalan dengan baik. Dengan kombinasi metode tersebut, proses pengembangan menjadi lebih terarah dan lebih mudah untuk dipantau. Slide selanjutnya, yaitu timeline dan anggaran. Proyek direncanakan berlangsung selama 6 minggu yang dibagi menjadi 3 sprint. Sprint pertama berfokus pada pengembangan fitur tambah transaksi. Sprint yang kedua mengembangkan fitur ringkas pengeluaran mingguan, sedangkan sprint yang ketiga menyelesaikan fitur hapus transaksi serta melakukan penyempurnaan aplikasi. Untuk anggota proyek ditetapkan sebesar 10 juta rupiah sebagai budget at completion atau BIC yang kemudian digunakan sebagai acuan dalam perhitungan EVM. Slide selanjutnya, KPI. Selanjutnya adalah hasil pengukuran menggunakan Key Performance Indicator. Berdasarkan hasil monitoring, sprint completion berhasil mencapai 95%, lebih tinggi dari target awal yaitu 90%. Acceptance kriteria juga mencapai 95%. Seluruh deliverable proyek berhasil diselesaikan 100%, dan selama proyek berlangsung tidak ditemukan bug kritis. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator KPI berhasil memenuhi bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Slide selanjutnya, EVM. Slide ini menunjukkan hasil evaluasi menggunakan Earned Value Management. Nilai Net Value atau PV sebesar 10 juta rupiah, sedangkan EV sebesar 95 juta rupiah, dan
aktual cost sebesar 9,8 juta rupiah. Dari hasil tersebut, kita bisa memperoleh nilai SPI sebesar 0,95 yang menunjukkan proyek mengalami sedikit keterlambatan dibanding jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian, nilai KPI sebesar 0,97 yang berarti biaya aktual sedikit lebih tinggi dibandingkan nilai pekerjaan yang berhasil diselesaikan. Namun, karena penyimpangannya masih di bawah 5%, kondisi proyek masih dapat dikatakan aman dan tetap terkendali. Selanjutnya, stakeholder. Selain aspek teknis, komunikasi dalam proyek juga menjadi perhatian utama. Stakeholder yang terlibat antara lain project manager, developer, UI/UX design, QA, product owner, sponsor, dan pengguna. Untuk menjaga koordinasi digunakan beberapa aktivitas rutin seperti daily stand-up, sprint planning, sprint review, weekly status report, serta meeting minutes. Melalui komunikasi yang terstruktur tersebut, setiap kendala dapat segera diketahui dan diselesaikan tanpa menghambat jalannya proyek. Selanjutnya yaitu dokumentasi. Slide ini menampilkan dokumentasi pelaksanaan proyek menggunakan Trello. Seluruh aktivitas mulai dari pembagian tugas, sprint planning, monitoring, review, hingga dokumentasi rapat dilakukan melalui Trello. Penggunaan Trello membantu proses kolaborasi menjadi lebih transparan karena setiap pengguna tim dapat mengetahui perkembangan pekerjaan secara real-time. Selain itu, seluruh artefak proyek terdokumentasi dengan baik sehingga mempermudah proses evaluasi di akhir proyek tersebut. Selanjutnya, evaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi, sebagian besar target proyek berhasil untuk dicapai. Walaupun terdapat sedikit keterlambatan dan biaya aktual sedikit lebih tinggi dibandingkan rencana, seluruh fitur utama tetapi berhasil diselesaikan sesuai ruang lingkup proyek tersebut. Yang pertama, estimasi waktu harus dibuat lebih akurat. Kedua, proses testing sebaiknya dilakukan sejak awal sprint. Dan yang ketiga, komunikasi rutin terbukti sangat membantu dalam menyelesaikan kendala selama pengembangan proyek. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa proyek aplikasi catatan belanja berhasil diselesaikan dengan menerapkan konsep manajemen proyek secara menyeluruh. Seluruh fitur utama berhasil dikembangkan sesuai target, indikator KPI berhasil mencapai target yang telah ditentukan, metode Earned Value Management membantu dalam memantau penyimpangan waktu dan biaya selama proyek berlangsung. Sedangkan penggunaan Trello mempermudah proses kolaborasi, dokumentasi, dan monitoring seluruh aktivitas proyek. Selanjutnya, rekomendasi. Untuk pengembangan selanjutnya, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan. Di antaranya adalah meningkatkan akurasi estimasi waktu, menambahkan buffer pada setiap sprint, melakukan testing secara paralel dengan proses pengembangan, serta mengembangkan aplikasi menggunakan database cloud agar dapat tersinkronisasi antara perangkat. Selain itu, aplikasi juga dapat dikembangkan dengan visualisasi laporan keuangan yang lebih interaktif sehingga pengguna dapat menganalisis pola pengeluaran dengan lebih mudah. Untuk penutup, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai laporan praktikum manajemen proyek bisnis digital dengan proyek aplikasi catatan belanja. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak Edi Faizal. Apabila terdapat kritik atau saran maupun pertanyaan, saya akan dengan senang hati memberikan penjelasan terkait proyek aplikasi catatan belanja ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya, Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.